Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silakan tekan tombol like dan juga subscribe-nya. Semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut. Setelah Gu Qinfeng menghabisi mereka bertiga, Gu Qinfeng pun melanjutkan menghabisi yang lainnya, dan berkata, "Kalian semua akan mati, jangan harap bisa selamat hari ini." Mendengar itu, Ma Zhengtian pun langsung berusaha melarikan diri dari sana, dan berkata, "Cepat pergi dari sini, iblis itu sedang mengamuk." Melihat Ma Zhengtian yang berniat melarikan diri dari sana, Gu Qinfeng berkata, "Kau mau pergi kemana? Mereka yang layak mati, tidak pantas untuk hidup. Akui kesalahanmu dan terima hukuman dariku, karena bisa saja, aku berubah pikiran dan mengampunimu." Lalu, Gu Qinfeng berteriak dengan keras, sambil mengeluarkan haki raja miliknya. "Berlutut semuanya, jika kalian lari begitu saja tanpa mengakui kesalahan, maka, kematian kalian itu mutlak." Dan mereka pun langsung berlutut dengan sendirinya, setelah ditekan oleh haki raja milik Gu Qinfeng. Tu Gao yang kebingungan berkata, "Apa yang terjadi? Bagaimana bisa aku dipaksa berlutut olehnya?" Dan tak lama kemudian, Tu Gao pun melihat Gu Qinfeng yang berjalan ke arahnya, dan Tu Gao pun mencium bau aroma kematian. Kemudian, sambil terbata-bata, Tu Gao berkata, "Aku mengaku salah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Jadi tolong ampuni aku sekali ini saja, dan biarkan aku pergi." Gu Qinfeng menjawab, "Mengampuni dosamu adalah tugas dewa, tapi sayangnya, aku bukanlah dewa." Dan Gu Qinfeng pun langsung menghantam Tu Gao, sehingga Tu Gao pun berteriak kesakitan dengan keras, dan langsung tewas seketika. Tentu saja, Ma Zhengtian pun ketakutan melihatnya, dan mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, saat Tu Gao dihabisi oleh Gu Qinfeng. Kemudian, Ma Zhengtian pun langsung mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Dragon Elephant, untuk melawan Gu Qinfeng. Melihat itu, Gu Qinfeng pun langsung mengalihkan pandangannya, dan berkata, "Lagi-lagi kau mengeluarkan Dragon Elephant ini, tapi sayangnya, itu hanyalah tiruan, jadi lenyaplah sekarang juga." Dan Dragon Elephant itu langsung berhenti, setelah Gu Qinfeng berkata seperti itu kepadanya, dan Dragon Elephant itu pun langsung melenyapkan dirinya sendiri. Tentu saja, Lan Fei terkejut melihatnya, dan berkata, "Dragon Elephant-nya benar-benar lenyap begitu saja. Sebenarnya, seberapa kuat Gu Qinfeng ini?" Kemudian, Gu Qinfeng menghampiri Ma Zhengtian, dan menatapnya, sambil dibarengi dengan mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Tentu saja, Ma Zhengtian pun gemetar ketakutan, sehingga, wajahnya pun langsung berubah pucat, dan berkata, "Ayahku adalah ketua sekte Guild Huoyun, dan Master Dupa Tua, dia juga adalah tetua agung Guild Huoyun, dia adalah guruku. Kau tidak bisa membunuhku, karena jika kau membunuhku..." Tapi, sebelum Ma Zhengtian menyelesaikan perkataannya, Gu Qinfeng yang sudah sangat murka langsung menyerangnya. Dan Gu Qinfeng pun langsung memukul pangkal leher Ma Zhengtian, sehingga, Ma Zhengtian pun langsung tidak sadarkan diri. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Ah, lupakan saja, aku tidak akan membunuhmu, cukup diam saja di sana, dan jangan bergerak. Karena mungkin kau tidak sadar, tapi setelah Dragon Elephant-mu itu lenyap, kau sama saja sudah mati. Sekalipun kau masih punya darah Dragon Elephant di dalam dirimu, itu percuma saja, dan tidak ada gunanya." Lalu, Gu Qinfeng pun berjalan di antara mayat-mayat orang yang telah dibantainya itu, dan berkata, "Karena para bajingan ini sudah aku habisi, sekarang sudah saatnya aku pergi." Melihat Gu Qinfeng yang akan pergi dari sana, Lan Fei pun langsung menghampirinya, dan berkata, "Gu Qinfeng, kemana kau akan pergi sekarang?" Tapi Gu Qinfeng hanya diam saja, dan mengabaikan pertanyaan dari Lan Fei kepadanya. Lan Fei kembali berkata, "Dan apa yang akan kau lakukan sekarang? Huo Dong, Tu Gao, Wei Jiao Jiao, Chang Tianru, Su Jintong, dan tuan muda lainnya dari Serikat Naga Kecil, bahkan tuan muda keluarga Hua, semuanya sudah mati di tanganmu." Sui Ruoyun pun gemetaran mendengarnya, dan berkata, "Mereka semua sudah mati." Gu Qinfeng benar-benar tidak mengampuni mereka, meskipun sudah meminta ampun kepadanya. Lan Fei kembali berkata, "Hal besar akan terjadi, mereka semua adalah generasi muda yang berpotensi.
Sekarang, semua sekte mereka tidak akan memiliki pewaris ke depannya. Chen Yue juga berkata, Sekte Jet, Sekte 7 Bintang, Klan Hui, Klan Murong, dan keempat serikat besar lainnya, akan mengutus murid mereka untuk memburu Gu Qinfeng, dan akan terjadi kekacauan di seluruh wilayah. Dan kemungkinan besar, para leluhur setiap sekte besar akan keluar dari pengasingan mereka, karena para penerus sekte mereka sudah dibantai. Ini adalah bencana, dan kehancuran bagi semua sekte. Semua orang akan berusaha sekuat tenaga mereka, untuk membunuh Gu Qinfeng. Tapi Gu Qinfeng hanya diam saja, mendengar trio janda itu yang ketakutan, dengan perang besar yang akan terjadi ke depannya. Waktu pun berlalu, dan pembantaian di Sekte Yunxia sudah sampai ke telinga Su Hua, yang sedang bersantai di halamannya. Su Hua berkata, sudah 2 hari sejak insiden itu, keempat sekte dan wilayah besar sudah hancur berantakan, tapi masih tidak ada tanda-tanda dari Gu Qinfeng. Tidak kusangka, Gu Qinfeng begitu nekat dan ceroboh dalam bertindak. Dia membunuh semua tuan muda dan pewaris sekte di keempat wilayah, itu sama saja menjadikan seluruh kultivator keempat wilayah sebagai musuhnya. Kemudian, Qian San bertanya, Nona, apa Anda yakin, Tai Chi Golden Orb yang dibuat Gu Qinfeng gagal mencapai puncak pemurniannya? Su Hua menjawab, Tai Chi Golden Orb yang dimurnikan oleh esensi dan kekuatan spiritual seseorang, yang mana terikat dengan Zifu dan pondasi tubuh asli orang tersebut. Saat Tai Chi Golden Orb yang diciptakan gagal atau cacat, itu akan mempengaruhi Zifu, pondasi, tubuh asli, roh, serta pikirannya. Kukira dia akan mati, tak lama setelah kegagalannya membuat Tai Chi Golden Orb, tapi tidak kusangka, dia bahkan masih memiliki kekuatan, untuk membunuh 10 naga kecil, dan ke-36 tuan muda paviliun Cina. Aku sudah mempertanyakan hal ini sejak lama, tapi aku masih tidak mengerti. Semakin aku mencoba memahaminya, aku justru semakin dibuat bingung olehnya. Ibaratnya, saat jantung seseorang gagal berfungsi, maka, orang tersebut tidak lama lagi akan mati. Sedangkan Gu Qinfeng ini, dia masih bisa hidup, berjalan, dan sehat, bahkan tanpa memiliki jantung. Qian San kembali bertanya, tapi Nona, masih tidak ada tanda-tanda darinya sampai sekarang, mungkinkah dia sudah mati? Mungkinkah dia sadar, kalau hidupnya tidak lama lagi, sehingga dia berani berbuat nekat seperti kemarin? Su Hua menjawab, jika memang itu yang terjadi, maka, semuanya akan masuk akal. Tapi kalau tidak, itu artinya dia adalah sosok yang berada di luar nalar. Oh iya, satu-satunya yang masih bertahan hidup, adalah Ma Zhengtian bukan? Aku penasaran apakah itu benar, dan jika benar, aku sangat ingin tahu apa alasannya. Qian San menjawab, itu benar, Nona Lan Feier dan yang lainnya bilang, jika Gu Qinfeng tidak jadi membunuh Ma Zhengtian, saat maut benar-benar berada di tenggorokannya Ma Zhengtian. Ma Zhengtian mewarisi transformasi Dragon Elephant, tapi itu sama sekali tidak ada apa-apanya di hadapan Gu Qinfeng, dan Dragon Elephant bahkan lenyap dengan sendirinya. Jika dilihat dari Gu Qinfeng yang tiba-tiba mengurungkan niatnya, untuk membunuh Ma Zhengtian setelah melenyapkan Dragon Elephant-nya, bisa jadi sebelum lenyap, Dragon Elephant memohon kepada Gu Qinfeng untuk mengampuni nyawa Ma Zhengtian. Entahlah, tapi yang jelas, meskipun Ma Zhengtian bertahan hidup, dia tampak tidak hidup sama sekali. Su Hua menjawab, Dragon Elephant di setiap sekte Cixiao itu, menyatu dengan jiwa mereka. Mereka sudah bertahun-tahun menemani Kaisar Cixiao di medan pertempuran, jiwa mereka pun sudah lama menyatu dengan Dragon Elephant. Sekalipun tubuh asli mereka hancur dan jiwa mereka lenyap, asalkan roh Dragon Elephant masih ada, roh itu masih punya kesempatan untuk menyatu kembali. Dragon Elephant yang diwarisi Ma Zhengtian, pasti mengandung roh dari kakeknya. Itu artinya, di saat-saat terakhir kakek Ma Zhengtian lah yang mengambil alih kendali atas Dragon Elephant. Tapi kenapa, dia memohon kepada Gu Qinfeng dan melenyapkan diri? Qian San bertanya, Nona, mungkinkah roh kakek Ma Zhengtian menyatu dengan tubuh Ma Zhengtian, setelah wujud Dragon Elephant-nya lenyap? Gu Qinfeng tidak membunuhnya, agar kakeknya tidak ikut lenyap. Karena pada dasarnya, pengakuan kakeknya yang mungkin membuat Gu Qinfeng mengurungkan niatnya. Su Hua menjawab, memohon katamu. Itu dia masalahnya. Kata memohon tidak ada dalam kamus sekte Cixiao, kalau dia melakukan hal itu, reputasinya di kalangan anggota sekte sudah pasti akan hancur. Qian San kembali bertanya, tapi Nona,
kakek Ma Zhengtian bisa saja melakukan apapun agar dia bisa tetap hidup, dan mewariskan Dragon Elephant kepada Ma Zhengtian bukan? Dia sangat mencintai cucunya, dan bukan hal yang mustahil untuk memohon belas kasihan, demi nyawa cucunya. Su Hua menjawab, tidak, kau tidak mengerti, Dragon Elephant Sekte Cixiao memiliki kekuatan yang tidak tertandingi, yang dengan kekuatannya itu, dia tidak takut kepada segala hukum langit dan bumi, kekuatannya bahkan cukup untuk mengguncang seluruh alam. Dia adalah makhluk berdarah dingin, kejam, dan tidak kenal belas kasihan, terutama setelah mengkonsumsi darah. Artinya, kalau kakeknya Ma Zhengtian ingin melindungi cucunya, dia tidak perlu memohon. Karena, Dragon Elephant sendiri sudah cukup untuk melindunginya. Qian Shan kembali bertanya, Nona, apakah Dragon Elephant memang sekuat itu? Su Hua menjawab, teramat kuat, bahkan terlalu kuat, sampai tidak ada master bela diri di dunia ini yang bisa menjinakkannya. Bahkan sekalipun ada yang bisa membunuhnya, mereka tidak akan berani melakukannya. Qian Shan pun bingung mendengar penjelasan dari Su Hua, dan kembali bertanya, Nona, memangnya kenapa? Su Hua menjawab, Dragon Elephant memiliki aura menusuk yang mengerikan. Entah itu adalah bawaan murni dari Dragon Elephant itu sendiri, atau diwarisi dari Sekte Cixiao, ataupun diwarisi oleh Raja Cixiao mereka. Saking mengerikannya aura itu, bisa mempengaruhi kesadaran seseorang, bahkan jika itu aku sekalipun. Mendengar itu, Qian Shan berkata, aku sudah melihat begitu banyak Dragon Elephant setiap tahunnya, dan mereka tidak terlihat begitu mengintimidasi seperti yang Nona deskripsikan. Su Hua menjawab, hanya karena kau merasa begitu, bukan berarti begitu adanya. Hanya jika di saat nyawa Raja Cixiao terancam, barulah Dragon Elephant akan mengeluarkan auranya yang menusuk. Dragon Elephant aslinya sangat mengerikan, cukup mengerikan untuk membuat nyali semua orang ciut, saat hendak menghadapinya. Makanya tadi aku bilang, Dragon Elephant saja seharusnya sudah lebih dari cukup untuk melindunginya dari kematian. Tapi kakeknya justru tidak melakukannya. Sebaliknya yang dia lakukan adalah berlutut, dan memohon kepada Gu Qinfeng sebelum melenyapkan dirinya sendiri. Qian Shan pun terkejut mendengarnya, dan berkata, mungkinkah Gu Qinfeng itu adalah keturunan dari Raja Cixiao? Su Hua menjawab, beberapa hari sebelumnya aku pergi ke Guild Feng Yun, dan bertemu dengan Ziyang, Wei Xuan, dan beberapa orang dari Sekte Cixiao. Mereka bilang, kalau Gu Qinfeng bisa memadatkan Supreme Segel Merah. Qian Shan kembali berkata, aku pernah dengar soal segel Cixiao ini, sepertinya, itu adalah segel kuat Sekte Cixiao, yang katanya cuma Raja Cixiao sendiri yang bisa menciptakan segel itu. Makanya, segel itu juga dijuluki segel Monarch. Orang-orang Sekte Cixiao memandang segel itu seolah Raja Cixiao sendiri, sehingga, siapapun yang memiliki segel itu, mereka pasti akan mematuhinya, layaknya mematuhi sang Raja Cixiao. Karena orang yang bisa memberikan perintah dengan segel Cixiao, adalah orang yang bisa membuatnya. Karenanya, perintah dari orang yang memiliki segel Cixiao, sama mutlaknya seperti perintah dari Raja Cixiao sendiri. Segel Cixiao adalah segel terkuat di dunia, tidak ada yang bisa melanggar perintah mutlak darinya. Setelah Raja Cixiao menerima penghakiman immortal Dao dan lenyap, kekacauan yang disebabkan iblis merajalela, jadi segel Cixiao diwariskan ke Tetua Agung demi menjaga perdamaian, dan mempertahankan posisi Sekte Cixiao di dunia. Tapi kalau Gu Qinfeng tahu caranya membuat segel Cixiao, artinya dia adalah penerus yang dipilih oleh Raja Cixiao, tapi dia bahkan bukan keturunannya. Su Hua menjawab, tidak, kita masih belum tahu dan tidak mungkin tahu. Apakah segel Cixiao yang dimiliki Gu Qinfeng, adalah segel Cixiao buatan Raja Cixiao atau bukan, cuma orang-orang dari Sekte Cixiao saja yang paling mengerti soal itu. Mungkin akan lebih masuk akal kalau segel itu palsu, tapi kalau nyatanya asli, aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Qian Shan bertanya, tapi orang-orang Sekte Cixiao sudah menemani Raja Cixiao di banyak medan pertempuran bukan? Apa iya, mereka masih bisa salah menilai mana segel yang asli dan mana yang palsu? Su Hua menjawab, coba saja pikir, Wang Fu adalah pengawal Raja Cixiao yang paling lama melayaninya, dan dia sendiri tidak bisa membedakan mana segel Cixiao yang asli dan mana yang palsu, apalagi anggota Sekte Cixiao yang lain. Apalagi Ziyang dan Wei Xuan, mereka hanyalah murid kecil dari Guild Feng Yun dan Guild Huo Yun,
mereka bahkan tidak pernah bicara secara langsung dengan Raja Cixiao. Bisa jadi mereka bahkan jarang atau hampir tidak pernah melihat segel Cixiao yang asli, mana mungkin mereka bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu bukan? Qian Shan menjawab, benar juga, apa yang dikatakan Nona sangatlah masuk akal. Su Hua melanjutkan perkataannya, tapi jujur saja, aku sendiri selalu merasa Gu Qinfeng memiliki hubungan dengan Raja Cixiao, kalau tidak, mana mungkin Dragon Elephant akan takluk dan jinak di hadapannya. Meskipun, itu juga bisa jadi karena Dragon Elephant sedang dikendalikan oleh kakeknya Ma Zhengtian, dan keduanya tidak memiliki kesadaran untuk mengekspresikan sesuatu secara konkret. Dragon Elephant Cixiao bisa begitu jinak kepada Gu Qinfeng, begitu pula dengan kakek Ma Zhengtian yang merendahkan dirinya, dan memohon ampunan kepada Gu Qinfeng. Makanya, kesimpulanku adalah, Gu Qinfeng memiliki hubungan dengan Raja Cixiao, baik sebagai keturunannya atau kerabat dekatnya, atau orang yang cukup dia percaya untuk diwarisi segel Cixiao. Ada juga kemungkinan kalau dia adalah Raja Cixiao itu sendiri, meskipun persentasenya mendekati 0. Qian Shan bertanya, tapi apa mungkin Gu Qinfeng adalah keturunan Raja Cixiao, atau bahkan Raja Cixiao itu sendiri, sedangkan auranya sangat berbeda dari Raja Cixiao? Su Hua menjawab, aku bukan penggemar Raja Cixiao atau semacamnya, tapi ku akui dia adalah sosok laki-laki yang dikagumi dunia. Di mata dunia, dia adalah sosok penguasa legendaris, dan sosok jenius yang tidak tertandingi. Pada zaman kuno, ada jutaan kultivator legendaris yang membelot melawan Immortal Dao, dan ketetapan surga. Raja Cixiao mungkin bukan yang terkuat di antara mereka, tapi dia adalah yang terkejam dan terbengis. Konon, dia selalu bertindak secara kejam dan semena-mena, dia adalah laki-laki yang sombong, dengan kekuatan spiritual yang mengguncang dunia. Dia tidak takut kepada hukum bumi dan langit, dan jika aku ingin mencoba membayangkan sosok Raja Cixiao dalam benakku, entah kenapa, yang muncul adalah sosok sinis, malas, dan sembrono, yaitu Gu Qinfeng. Sifat sinis, malas, sembrono, dan suka main perempuannya, inilah yang paling mendekati sosok Raja Cixiao. Bisa dibilang, hampir tidak ada bedanya. Mendengar itu, Qian Shan pun tidak sependapat, dan berkata, tapi kalau dia memang keturunannya, atau bahkan Raja Cixiao itu sendiri, itu artinya dia sudah begitu banyak berbuat dosa selama hidupnya. Su Hua menjawab, tapi kalaupun itu benar, di mana dia bersembunyi sekarang? Kemudian, datang Ouyang Ye ke sana, dan berteriak dengan keras. Kakak Su Hua, rupanya kau sedang berada di sini. Su Hua pun terkejut melihatnya, dan berkata, Ye, kenapa kau berteriak seperti itu? Tenangkan dirimu terlebih dahulu, dan tarik nafas dalam-dalam, baru setelah itu, kau bicara apa yang terjadi. Ye menjawab, kakak Su Hua tolong, ini gawat, Jin mereka semua mencari Jin Mendengar itu, Su Hua pun bingung, dan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Ye, lalu berkata, apa yang terjadi kepada Jin dan siapa mereka yang kau maksud itu? Ye menjawab, banyak sekali orang, mereka semua mendengar, kalau Jin punya gelang yang bisa membawa mereka kepada Gu Qinfeng. Sekarang mereka sedang mencari Jin sambil mengamuk. Tentu saja, Su Hua pun terkejut mendengarnya, dan berkata, kalau begitu ini gawat, katakan kepadaku di mana dia sekarang. Ye menjawab, Ka Fei dan Ka Ruoyun membawanya ke Guild Feng Yun untuk bersembunyi, dan mereka memintaku untuk memberitahumu. Kakak Su Hua, tolong pergilah ke tempat Jin berada, karena banyak orang yang sudah tahu soal gelang itu, aku takut, kalau sampai mereka menemukan Jin Kemudian, tanpa berpikir panjang lagi, Su Hua langsung terbang menuju ke Guild Feng Yun, setelah mendengar kabar tersebut dari Ye. Lalu berkata, kalau begitu, ayo pergi, jangan buang-buang waktu lagi. Sementara itu di Guild Feng Yun, di sana sudah terlihat banyak sekali orang yang mencari Jin untuk mengambil gelang, yang bisa menunjukkan tempat Gu Qinfeng berada. Di sana terlihat Jin yang sedang dikelilingi oleh orang-orang yang mencari Gu Qinfeng, dan terlihat bahwa Jin sudah terpojokan. Di sana sudah ada Ketua Sekte Yuking, Master Dao Yuking. Ketua Sekte 7 Bintang, Tetua Qixing. Ketua Sekte Gunung Ungu, Tetua Zishan. Ketua Klan Murong, Tetua Murong. Dan Ketua Klan Hui, Tetua Wang Yao. Kemudian, terlihat di sana ada Sui Ruoyun, yang melindungi Jin saat mereka datang ke sana.
Begitu juga dengan Lan Fei-er dan juga gurunya, yang berada di sana dan melindungi Jin-er dari mereka. Kemudian, Ziyang berkata, kalian semua adalah para ketua sekte yang terhormat dari keempat wilayah, dan sekarang kalian semua beramai-ramai datang kemari, hanya untuk menindas gadis kecil yang tidak berdaya. Buka mata kalian, apa kalian tidak malu pada diri sendiri? Yu Qing menjawab, Ziyang, kau sendiri seharusnya sudah tahu, kalau belum lama ini putra mahkota sekte Jet kami, dibunuh oleh iblis yang bernama Gu Qinfeng di sekte Yunxia. Kuharap kau tidak menghalangi kami, dan menyerahkan gadis itu. Mendengar Gu Qinfeng yang dituduh sebagai iblis, tentu saja, Jin-er pun menjadi marah, dan berkata, jangan asal menuduh kakakku yang tidak-tidak, dia bukanlah seorang iblis. Yu Qing menjawab, gadis kecil, kau tidak berhak menilai dia iblis atau bukan. Kusarankan kau menyerahkan gelang dewa itu, karena jika tidak, Ziyang pun menyela pembicaraan, dan berkata, jika tidak, apa yang akan kau lakukan? Yu Qing menjawab, Ziyang, iblis itu tidak hanya membunuh pewaris sekte Jet kami, dia telah membunuh tuan muda dan pewaris dari 40 lebih sekte dari keempat wilayah. Kau sebaiknya jangan ikut campur soal ini, atau semua orang di sini akan kena getahnya. Selain itu, aku juga sudah membicarakan hal ini kepada Fang Lao Xiang. Iblis bernama Gu Qinfeng itu bukan keturunan Raja Cixiao, kalian semua sudah ditipu olehnya. Kenapa juga kalian masih melindungi iblis sepertinya? Ziyang menjawab, aku tidak tahu apakah dia keturunan Raja Cixiao atau bukan, aku juga tidak tahu apakah dia benar-benar iblis atau bukan. Yang jelas, kalau kalian punya dendam terhadapnya, kalian harus mencarinya. Adapun gelang di tangan Jin-er, Tuan Qian telah memberikan itu kepadanya, jadi gelang itu sudah sepenuhnya menjadi milik Jin-er. Jadi terserah dia mau memberikannya kepada kalian atau tidak. Jin-er menambahkan, kakek Jiang, mereka semua orang-orang jahat yang ingin membunuh kakak, aku tidak akan sudi memberikan gelang ini kepada mereka. Kakakku bukanlah iblis, kalian semuanya asal menuduh kakakku, dan mereka yang terbunuh itu adalah salah mereka sendiri. Sewaktu di teras Taixuan, kakakku sudah berbaik hati, dan membiarkan mereka semua menyerangnya tanpa perlawanan sedikitpun. Dia melakukan itu untuk menghargai kawan lamanya. Kakakku sudah mengingatkan mereka untuk tidak mengganggunya lagi setelah itu, tapi mereka sama sekali tidak mendengarnya. Saat kakakku gagal memurnikan Tai Chi Golden Orb, mereka justru ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh kakakku. Oleh karena itu, para bajingan seperti mereka memang layak untuk mati. Tentu saja, Yu Qing pun marah mendengarnya, dan berkata, bocah tengik, lancang sekali mulutmu itu, apakah kau sudah bosan hidup? Dan kemudian, Ziyang pun marah melihat Jin-er dipojokkan oleh mereka, dan langsung mengeluarkan energi spiritualnya, lalu berkata, kalianlah yang harus diam, ayo maju saja kemari. Aku ingin tahu, siapa yang berani melawanku, dan bukan cuma modal bacot saja. Melihat itu, seorang pria tua pun berkata, sungguh kekuatan yang luar biasa. Dia adalah Su Changfeng, ayah dari Su Jintong, yang merupakan ketua Guild Huo Yun. Dan orang di sebelahnya adalah Ma Qian, yang merupakan ayah dari Ma Zhengtian. Su Changfeng kembali berkata, Jiang, cepat serahkan gadis kecil itu kepadaku. Jiang menjawab, Su Changfeng, bahkan kau juga, dasar binatang. Bahkan Yunhe yang merupakan gurumu, harus memanggilku kakak senior saat bertemu denganku, berani sekali kau meninggikan suara di hadapanku. Kemudian, Ma Qian menyela pembicaraan, dan berkata, Paman, aku tidak mau berbicara panjang lebar, kuharap kau mau menyerahkan gadis kecil itu kepada kami. Ziyang menjawab, Ma Qian, apa urusanmu datang ke sini? Setahuku anakmu itu masih hidup. Ma Qian kembali berkata, anakku memang belum mati, tapi dia sama sekali tidak tampak hidup, setelah Dragon Elephant miliknya lenyap. Ziyang kembali berkata, apa maksudmu itu? Aku tidak mengerti apa yang sedang kau bicarakan. Kemudian, Ma Qian menyuruh seseorang untuk membawa Ma Zhengtian ke sana, dan berkata, cepat, bawa dia kemari. Lalu, para bawahannya membawa Ma Zhengtian ke sana, dan terlihat kondisinya sangat parah, setelah Gu Qinfeng mengampuni nyawanya. Tentu saja, Jiang pun terkejut melihatnya, dan berkata, bagaimana dia bisa jadi seperti ini, dan kemana Dragon Elephant yang berada di tubuhnya? Ma Qian menjawab, Dragon Elephant telah dilenyapkan, tidak, tapi telah dibunuh oleh iblis bernama Gu Qinfeng itu,
tanpa alasan yang jelas. Ziyang kembali berkata, tidak mungkin, itu mustahil, kekuatan Gu Qinfeng mungkin memang di luar dugaan, tapi dia tidak mungkin mampu membunuh Dragon Elephant. Ma Qian menjawab, kalau bukan iblis Gu Qinfeng itu yang membunuhnya, lalu siapa lagi? Terlebih lagi, kalianlah yang paling paham soal Dragon Elephant itu. Meskipun anakku bukan keturunan Raja Cixiao, dan darah Dragon Elephant tidak sepenuhnya menyatu dengan tubuh anakku, dia tidak mungkin bisa menghilang begitu saja. Kemudian, Lan Feier menghampiri Ziyang, dan berkata, Kakek Ziyang, Dragon Elephant tidak dibunuh oleh Gu Qinfeng. Tapi Dragon Elephant itu, dia lenyap dengan sendirinya. Tentu saja, Ma Qian tertawa mendengarnya, dan berkata, haha, Dragon Elephant hilang dengan sendirinya, lelucon macam apa itu, apa kau ingin membodohiku gadis kecil? Lalu, Ma Qian langsung mengeluarkan energi spiritualnya, dan kembali berkata, sepertinya, kau sudah bosan hidup. Melihat itu, Ziyang pun langsung menghentikan Ma Qian, dan berkata, tahan emosimu, kau bahkan tidak tahu apa-apa soal kejadian sebenarnya. Lan Feier kembali berkata, Kakek Ziyang, aku tidak bermaksud menyinggung siapapun, tapi aku menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri, kalau Dragon Elephant itu, dia tampak seperti memohon kepada Gu Qinfeng. Dragon Elephant itu bahkan terlihat gemetaran, dan tidak berani menyentuh Gu Qinfeng sedikitpun. Lalu setelah terlihat memohon, dia pun lenyap begitu saja dengan sendirinya. Mendengar itu, Ziyang pun marah dan berkata, apa kau bilang, jangan main-main, cepatlah berlutut. Tentu saja, Lan Feier pun bingung, kenapa Ziyang marah kepadanya setelah berkata seperti itu. Dan Lan Feier pun langsung berlutut, lalu berkata, Kakek Ziyang, aku masih terlalu muda dan bodoh, maafkan ucapanku yang telah merendahkan naga Cixiao, dan Raja Cixiao, tolong maafkan aku. Kemudian, Sui Ruoyun berusaha membela Lan Feier, dan berkata, Guru, Feier sama sekali tidak bermaksud menghina naga Cixiao, apalagi Raja Cixiao itu sendiri. Murid-murid lain menambahkan, benar, kalau apa yang dikatakannya tidak benar, dia tidak mungkin berani mengatakannya. Jadi guru, tolong mengertilah. Karena banyak orang yang membela Lan Feier, Ziyang pun merenungkan keputusannya, dan berkata, baiklah, apa kau benar-benar melihat Dragon Elephant tunduk dan memohon kepada Gu Qinfeng, sebelum akhirnya lenyap dengan sendirinya? Lan Feier menjawab, kakek, aku benar-benar melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak mungkin berani berbohong kepadamu.